Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Kampung Pinguin. Di video kali ini kita akan belajar cara menginstal Drupal di Ubuntu. Drupal merupakan sebuah CMS yang dilisensikan di atas GPL. Artinya kita bisa menggunakannya untuk kepentingan personal atau komersial. Yang pasti dengan menggunakan Drupal kita nggak usah lagi ngoding dari nol ya. Drupal juga sangat cocok buat dibikin sebagai website perusahaan, blog personal, portal web komunitas, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat langsung di Wikipedia ya. Oke, buat ngedapetin Drupal, kita download dulu installernya di www.drupal.org/download. Drupal yang saya pakai ini versi 8.3.5. Pada kasus teman-teman mungkin berbeda tapi nggak masalah. Oke, kita klik di sini buat download Drupalnya. Kemudian kita pilih di antara format tar.gz atau format zip. Ini sama aja, pilih aja salah satu. Kalau udah di download, kita install AMP Stack-nya sebagai media untuk menjalankan Drupal nantinya. Kita buka terminal, kemudian kita ketik sudo spasi apt spasi install spasi apache 2 buat web servernya, kemudian mysql min server buat database-nya, kemudian php 7.0 buat bahasa pemrograman sisi server, kemudian php myadmin buat ngelola database kita menggunakan web browser atau versi GUI ya, supaya lebih gampang. Terus satu lagi lib apache 2 min mod min php 7.0. Oke, kita masukin password user kita. Oke, salah kayaknya. Oke. AMP Stack merupakan komponen penting ya dalam membangun atau membuat sebuah website. Khususnya di sini Drupal menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya. Tentunya ada banyak web server yang bisa kita pilih, namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan AMP Stack yang sangat populer di GNU/Linux, yaitu LAMP, yang merupakan akronim dari Linux, kemudian Apache untuk web server, MySQL untuk database atau MariaDB yang merupakan versi dari versi yang lebih mandiri dari MySQL. Kemudian PHP buat bahasa pemrograman sisi server, ditambah PHP MyAdmin buat mengelola database kita supaya lebih mudah nantinya. Oke, untuk tutorial versi artikel nanti linknya bakal saya sertain di deskripsi video ya. Oke, di sini kita tekan spasi, kemudian kita tekan tab buat berpindah ke pilihan oke, kemudian kita tekan enter. Di sini saya menggunakan Ubuntu Senial 16.04 yang merupakan versi LTS yang didukung selama 5 tahun. Buat teman-teman yang pengen belajar Ubuntu, nanti bakal saya sertain juga linknya di deskripsi video.
Oke, di sini kita pilih yes, tekan enter. Kemudian kita masukin password buat MySQL kita. Tekan tab buat berpindah ke pilihan oke, kemudian enter. Kita masukin ulang passwordnya. Oke, sekarang kita coba browsing ke web server kita dengan alamat localhost. Oke, kalau udah muncul tampilan kayak gini berarti web server kita udah terinstall ya secara sempurna gitu, atau bisa dijalankan. Kemudian kita pindahin file installer dari Drupal. Sebelumnya kita ekstrak dulu supaya lebih gampang nantinya. Oke, kita ekstrak. Oke, kalau udah diekstrak kita rename nama foldernya supaya lebih gampang diakses nantinya ya. Di sini saya pakai nama folder Drupal. Nama folder ini yang bakal jadi alamat dari website kita. Tentunya bakal lebih mudah dihafal ya kalau namanya Drupal tanpa versi di belakangnya. Kemudian kita pindahin folder Drupal ini ke directory web server. Caranya kita klik kanan, pilih open in terminal. Kemudian kita ketik sudo spasi mv atau move spasi nama foldernya Drupal spasi ke directory web server kita di /var/www/html. Oke, masukin password user kita. Oke, kalau udah dipindahin, kita ubah kepemilikannya dengan mengetik sudo spasi chown min r besar spasi www.mindata.2 www.mindata /var/www/html Drupal. Oke, kalau udah kita bikin database dulu buat Drupal. Kita masuk ke phpMyAdmin di alamat localhost /phpMyAdmin. Oke, kita masukin username defaultnya root, kemudian passwordnya yang kita isi saat instalasi barusan. Oke, di sini kita klik pada bagian new. Kita kasih nama buat database-nya. Oke, di sini saya udah punya nama database Drupal. Kita hapus aja, kita mulai dari awal. Sebenarnya nama database-nya bebas ya. Boleh pakai nama apa aja, tapi supaya lebih mudah diingat, saya bakal pakai nama database Drupal. Oke, kalau udah kita klik create atau tekan enter juga nggak apa-apa, sama aja. Oke, di sini database Drupalnya udah berhasil dibuat dan isinya memang masih kosong. Oke, kalau udah kita browsing ke localhost /Drupal buat nginstal Drupalnya. Oke, di sini kita pilih bahasa, kemudian klik save and continue. Kita pilih yang standar, kita klik save and continue. Di sini ada notifikasi clean URLs. Buat ngilangin notifikasi ini, kita buka lagi terminal. Kita edit konfigurasi Apache-nya dengan mengetik sudo spasi gedit. Kita pakai text editor gedit aja supaya lebih gampang nantinya. Spasi /etc/apache/apache2.configuration atau .conf. Oke. Kita scroll ke bawah cari yang ini. Directory /var/www. Pada bagian ini allow override kita ganti non menjadi all atau all. Kita save, kemudian kita close. Oke, kalau udah kita ketik sudo a2 nmod spasi rewrite. Oke,
Terus kita ketik service Apache 2 restart buat nerapin perubahan yang kita lakuin di web server tadi. Ketik sudo spasi service Apache 2 spasi restart. Oke, kalau udah kita coba refresh halaman browsernya. Oke, notifikasinya udah hilang ya. Buat database name-nya kita kasih nama database yang kita bikin tadi, namanya Drupal. Kemudian buat username-nya root, passwordnya kita isi juga. Klik save and continue. Nanti Drupal kita bakal menginstal sekitar 40 modul. Ya tentunya dia bakal makan banyak waktu, jadi buat ngehemat durasi, videonya akan saya pause. Oke, di sini instalasi modulnya udah beres. Kita diminta buat konfigurasi nama website kita, seperti ngasih nama website di sini misalkan Kampung Pinguin, buat alamat emailnya. Oke, karena kita akan bermain secara lokal, jadi di sini saya mengisi alamat email fiktif ya. Kemudian untuk username-nya saya kasih admin. Ups. Buat passwordnya admin 123. Oke, cari Indonesia buat negaranya. Untuk zona waktunya Asia Jakarta. Kemudian kita bisa hilangin notifikasi update-nya di sini. Kalau semua datanya udah keisi, kita klik save dan continue. Oke, sekarang tahapan instalasi Drupalnya udah beres. Ini halaman home atau halaman depan dari website kita yang nantinya bakal dilihat sama pengunjung kalau website kita udah online tentunya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada yang pengen ditanyain, sampaikan aja lewat kolom komentar. Jangan lupa buat di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.